Kita hadir dulu. Terima kasih. Ini kalau selesai ibadah atau sebelum ibadah, 1 jam sebelum ibadah dimulai, kita menyemprot tempat duduk, dan sesudah ibadah kita semprot lagi. Nah, jadi ini disinfektan. Terima kasih. Bapa di surga, Allah yang kekal, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan masih boleh mengumpulkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama, walaupun masih harus di rumah.
Hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau sendiri akan berkata-kata lewat mulut hamba-Mu, agar pemberitaan firman pada saat ini menguatkan kami dan menumbuhkan iman harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Dari Gedung Gereja Jemaat Hermon Manggasa, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, sekalipun hari ini kita masih berada di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan muliakan Dia dalam tuntunan tema "Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu". Saya mengundang jemaat kita berdiri dan mengangkat pujian. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah
salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Secara berbalasan kita mengungkapkan Mazmur pujian, Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan Apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Kita angkat pujian seindah siang disinari terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, silakan berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Dari Roma 13 ayat 8 mengatakan, janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi.
Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita aminkan dengan pujian, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk anugerah Tuhan yang boleh kita alami dalam persekutuan pagi hari ini, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleaki pasal 3 ayat 10. Persembahan syukur kita iringi dengan pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum dibacakan, mari kita mohon pertolongan, kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami percaya Engkau setia memelihara ciptaan-Mu. Dan sebagai wujud sukacita kami sebagai umat-Mu, kami berbakti kepadamu pada saat ini. Dan dalam ibadah ini ya Allah, kami akan mendengar firman-Mu. Tapi kami sadar kami sangat terbatas untuk memahaminya. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu menolong kami dan memampukan kami untuk mengimani firman-Mu sehingga kami boleh menjadikannya sebagai dasar yang benar, pegangan yang kuat dalam menjalani hidup ini. Tuhan Allah, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.
dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung yang berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Silakan berdiri. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Tuhan Allah haleluya pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang. Hai yang beriman, Tuhan Allah telah berfirman, haleluya pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 4 pembacaan tadi untuk kita renungkan, saya beri tema manusia diciptakan melebihi ciptaan lainnya. Sekali lagi, manusia diciptakan melebihi ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, alam raya ini dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakannya secara terencana, teratur, dan sempurna. Tidak ada makhluk dan benda dalam alam raya ini yang menjadi teman Allah untuk mencipta. Dari semua ciptaan Allah itu, menurut bacaan-bacaan kita tadi, ternyata yang diciptakan melebihi ciptaan-ciptaan lainnya adalah manusia. Bapak, Ibu, apa saja kelebihan manusia dari ciptaan-ciptaan lainnya? Mari kita perhatikan bacaan kita tadi. Yang pertama, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Sekali lagi, manusia
diciptakan segambar dengan Allah. Kalau kita kembali memperhatikan kejadian 1 tadi, ya, hanya ketika Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan, ia mencipta segambar dengan dirinya. Yang lain tidak disebutkan demikian. Artinya, dalam diri manusia ada gambaran Allah. Gambaran Allah dalam diri manusia dapat kita lihat misalnya ketika dikatakan Allah itu kasih, maka manusia juga memiliki kasih walaupun tidak sesempurna kasih Allah. Allah itu adil, maka manusia pun bisa bertindak adil. Allah itu benar, maka manusia dapat melakukan kebenaran. Dalam diri Allah, Allah itu baik, berarti dalam diri manusia dapat berbuat baik dan lain-lain. Hal ini tidak ditemukan dalam diri makhluk lain atau benda-benda lain yang diciptakan Allah. Namun demikian, sekali lagi, dalam diri manusia itu tidak sesempurna yang dimiliki Allah. Makanya disebut gambaran Allah. Kalau dalam Mazmur 8 tadi, pemazmur mengatakan dalam ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan tadi, maka kita boleh mengatakan karena kita semua ini manusia, maka sesungguhnya tidak ada dasar bagi orang tertentu menganggap sesamanya manusia lebih rendah harkatnya. Sesungguhnya harkat kita sebagai manusia sama. Dan karena itu adalah tindakan yang melanggar ketetapan Allah jika memperlakukan sesama kita sederajat dengan binatang. Kalau dalam masyarakat manusia ada atasan dan bawahan, ada pemimpin dan yang dipimpin, tentu ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan, tetapi harkatnya sebagai manusia, siapapun dia, atasan atau bawahan, pemimpin atau yang dipimpin, sekali lagi sebagai ciptaan Allah, diciptakan segambar dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diberi mandat, jadi kelebihan manusia lagi dari yang lain, manusia diberi mandat untuk menguasai, mengatur, dan mengelola ciptaan lainnya. Dalam Kejadian 1 dan dalam Mazmur 8 tadi jelas maksud Tuhan memberi kedudukan kepada manusia lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Manusia dimahkotai kemuliaan dan hormat untuk berkuasa atas buatan tangan Allah lainnya. Tidak ada
ciptaan Allah lainnya yang diberi kedudukan khusus, apalagi melebihi manusia. Oleh karena itu, adalah juga pelanggaran jika manusia memperilah ciptaan Allah lainnya. Tidak ada ciptaan Allah lainnya yang diberi kuasa ilahi untuk disembah sebagai ilah. Jadi menggantungkan harapan kepada, misalnya kepada bulan, kepada bintang, kepada matahari, kepada sapi atau kepada kucing atau yang lain-lainnya, sesungguhnya merendahkan atau tindakan merendahkan harkat manusia yang diciptakan lebih dari ciptaan lainnya. Sekali lagi, menggantungkan harapan kepada misalnya bulan, bintang, matahari, atau binatang-binatang seperti sapi, kucing, sesungguhnya tindakan merendahkan harkat manusia yang diciptakan lebih mulia dari ciptaan lainnya. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi kita untuk memperilah ciptaan Allah apapun itu. Tugas kita ialah mengelola dengan baik dan benar ciptaan Allah agar mendatangkan kesejahteraan hidup. Sehingga kita terhindar dari bencana. Kalau dalam hidup ini terjadi bencana, maka mestinya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah mengelola alam ini dan hidup kita dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mudah-mudahan dalam masa pandemi COVID-19 ini kita bisa menyadari, ya, jangan-jangan selama ini kita mengelola hidup ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan atau kelebihan manusia dibanding ciptaan lainnya. Ternyata manusia saja yang diperkenankan menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi, manusia saja yang diperkenankan menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata menjadi murid Tuhan Yesus adalah salah satu kedudukan istimewa manusia. Sayangnya, tidak semua orang secara otomatis menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 tadi, Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematian, memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Mengapa menjadi murid itu saya sebut kedudukan istimewa? Karena menjadi murid berarti menerima penebusan yang telah dilakukan Tuhan Yesus melalui sengsara, kematian, dan kebangkitannya.
Dan kepada yang telah menerima itu, yang telah disebut sebagai murid, diberi tugas untuk memuridkan yang lain. Dan untuk melakukan tugas ini, Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa Ia akan menyertai sampai akhir zaman. Maka bersukacitalah orang-orang yang telah menjadi muridnya. Dan berkat serta penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita untuk pergi sampai ke ujung bumi, memuridkan bangsa-bangsa. Sekali lagi, bersukacitalah bahwa kita telah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kepada kita diberi tugas untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dan jaminan untuk tugas ini ialah berkat dan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan tadi dalam saat teduh. Sekali lagi, tema kita ialah manusia diciptakan melebihi ciptaan lainnya. Dan kelebihan manusia bahwa ia diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, manusialah yang diberi mandat untuk menguasai dan mengatur serta mengelola ciptaan Allah ini. Dan yang ketiga, manusia saja yang diperkenankan menjadi murid Tuhan Yesus. Hari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Allah, mensyukuri kesempatan yang Engkau berikan bagi kami berbakti pada saat ini untuk menyatakan jika Engkau Allah kami dan kami ini umat-Mu. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh mengimaninya. Kami bersyukur juga ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami menyatakan persembahan kami. Tuhan memberkatinya. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa khusus untuk jemaat di sini. Tuhan peliharakan persekutuan yang sudah terbangun bertahun-tahun kiranya semakin kuat dan kokoh. Mereka sungguh-sungguh saling mengasihi dan saling peduli. Majelis gereja dan pengurus OIG, Tuhan mampukan mereka untuk melayani
dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Tuhan Allah, kami tetap berdoa, Tuhan menolong kami agar virus corona tidak semakin merebak kemana-mana. Kami berharap penyebarannya bisa diatasi. Dan karena itu berbagai upaya yang kami lakukan bersama pemerintah dan para dokter dan para medis, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk beberapa rekan kami pendeta yang reaktif terhadap tes rapid test yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Dan mereka sedang di swab untuk kejelasan apakah mereka terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa kiranya mereka terbebas dan tidak terpapar dengan virus corona. Kami doakan kiranya mereka mampu menjalani masa isolasi, dan juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mereka layani. Tuhan, tolonglah agar mereka tidak gelisah dan galau, karena sesungguhnya pendeta-pendeta yang reaktif belum tentu terpapar virus corona. Kami mohon Tuhan memberi ketenangan kepada jemaat-jemaat. Dan kami juga bersyukur bahwa pemerintah kami telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memutus penyebaran virus ini. Dan direncanakan ibadah bersama di gedung gereja bisa dimulai pada tanggal 14 Juni yang akan datang. Sekalipun dengan protap COVID, tapi kami berharap bahwa rencana itu bisa diwujudkan dan warga jemaat bisa kembali bersama-sama duduk dalam persekutuan ibadah di gedung gereja. Kami tetap berdoa untuk upaya berbagai pihak agar virus ini bisa dihentikan penyebarannya. Juga para ahli yang sedang berjuang untuk menemukan obat dan vaksin, Tuhan tolonglah agar bisa memberi hasil yang memuaskan untuk penduduk dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pasien yang masih dirawat di mana-mana karena virus corona ini. Tuhan kuatkan mereka, dan kami berharap Tuhan memberkati perawatan itu agar mereka bisa sembuh kembali. Tuhan Allah, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya dalam kuasa-Mu saja kami aman, terlindung, sekalipun kami harus menghadapi berbagai bentuk pergumulan hidup. Ini doa kami ya Allah, dan semua ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, silakan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita aminkan dengan mengangkat pujian Yesus terangmu pelita hatiku. Terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terhadap segala seteru, juga gelap perjalanan yang akan kita tempuh, kita tidak perlu takut karena kita yakin Tuhan senantiasa beserta kita. Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu
Demikian ibadah kita pagi hari ini. Kiranya berkat juga lewat ibadah yang didasari pemberitaan firman pagi hari ini, sungguh-sungguh akan menopang dan terus memberikan kita semangat baru dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang tinggal di Tanah Toraja Utara, maupun yang ada di berbagai tempat, di Makassar, di Jawa, di Papua, Kalimantan, Kendari, Palu, Mamuju, Palopo, Batam, juga yang ada di Malaysia. Kami dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah bersama hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan kami selaku Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan situasi COVID-19. Pertama, bahwa ibadah yang kita laksanakan saat ini, kami terus-menerus berharap kiranya saudara-saudara yang ada di rumah tetap menikmatinya dalam hubungannya benar dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang kedua, terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa, Klasis Makale Tengah, yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale. Yang ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Makdika MTH yang telah mengambil bahagian bersama dengan Bapak Pendeta Petrus Seseng, Ibu Pendeta Noriana Luden, juga bersama dengan beberapa majelis gereja yang ada di Jemaat Hermon Manggasa. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan yang ketiga, yang keempat, kami menyampaikan kepada kita sekalian bahwa anak-anak kita telah selesai mengikuti ujian walaupun melaksanakannya di rumah masing-masing. Sudah ada yang lulus di SD, SMP, SMA, dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagi anak-anak kita yang akan masuk di sekolah dasar, mari kita ajak untuk mencintai sekolah kita, binaan YPTK. Di Makale ada SD 1, mohon anak-anak kita diantar untuk masuk ke sana. Gedung yang sangat bagus, terakreditasi
A. Begitupun juga di SD 2, SMP Kristen Makale, SMA Kristen Makale, SMK Kristen Makale, juga yang akan masuk di perguruan tinggi, ada sekolah kita Universitas Kristen Indonesia Toraja. Karena itu kami sangat berharap siapa lagi yang akan mendukung sekolah kita kalau bukan dari kita warga jemaat. Sekali lagi, semoga di waktu-waktu yang akan datang kita boleh beribadah di dalam ruangan gereja dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Semoga minggu yang akan datang kita sudah mulai. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, bawa Alkitab, bawa kidung, dan boleh beribadah dengan cara mengatur jarak. Terima kasih, selamat hari Minggu, salam untuk semua saudara-saudara, baik yang tinggal di Toraja maupun yang tinggal di luar Toraja. Tuhan memberkati. Kure semangat.